Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Dionysius Saverio Mardika Adiatma, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 002. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana sebelumnya kita telah belajar tentang penggunaan STL atau Standard Template Library. Namun pada kali ini kita akan lanjut pembelajaran kita mengenai OOP ya teman-teman. Nah, di sini ada alat pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi yang pertama nanti ada penjelasan konsep dasar tentang OOP, kemudian dua membuat kelas dengan atribut dan konstruktor, kemudian ketiga menambahkan metode ke kelas dengan gunakan, kemudian ada pembuatan objek dan akses metode atau atribut, dan selanjutnya adalah memisahkan kode ke file HPP dan CPP, HPP dan .cpp ya. Kemudian contoh dasar inheritance antara kelas induk dan turunan. Nah, apa sih OOP itu ya teman-teman? Jadi OOP itu adalah singkatan dari Object Oriented Programming. Jadi OOP itu adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek. Jadi nantinya objek ini akan punya data atau variabel dan perilaku atau fungsi ya teman-teman. Jadi tujuan OOP ini dibuat adalah untuk membuat kode lebih rapi, kemudian mudah dikelola dan dapat digunakan kembali. Jadi ini ada contoh dalam dunia nyatanya, misalkan ada kelas bernama mobil seperti blueprint atau pola. Dan nanti dari kelas itu kita bisa membuat banyak objek, misalkan mobil Asep, mobil Budi, mobil Ilham, atau mobil Dion, atau mobil siapapun, terserah teman-teman ya teman-teman. Jadi seperti itu, kurang lebih untuk penjelasan singkat tentang Object Oriented Programming. Jadi konsep sederhananya itu adalah pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek ya teman-teman. Jadi objek ini punya data atau yang disebut atribut dan perilaku yang disebut fungsi atau metode. Jadi analoginya itu seperti kita membuat cetakan kue dan kuenya ya teman-teman, di mana cetakan kue ini sebagai kelasnya dan objeknya ini adalah kue yang dihasilkan dari cetakan itu. Jadi nantinya semua kue dari satu cetakan atau kelas itu mempunyai bentuk yang sama, tetapi isi atau toppingnya yang berbeda. Jadi topping atau atributnya ini digambarkan sebagai atribut ya teman-teman, seperti itu. Itu kurang lebih sedikit inilah ya uh, konsep sederhana atau penganalogian dari si object oriented programming ini. Nah, di sini ada cara membuat kelas. Jadi OOP atau Nah, kemudian itu ada 4 pilar utama dalam OOP, yaitu yang pertama ada encapsulation atau encapsulasi, itu untuk melindungi data dan menyembunyikannya dalam kelas private class ya teman-teman, dan mengakses melalui metode. Selanjutnya kedua ada abstraction atau abstraksi, itu menyembunyikan detail yang tidak perlu dan hanya menunjukkan fungsi yang penting. Yang ketiga ada inheritance atau pewarisan, yaitu kelas turunan yang mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Kemudian selanjutnya ada polymorphism atau polymorphisme, yaitu adalah bentuk berbeda dari fungsi yang sama atau overloading atau overriding. Kemudian ada cara membuat kelas. Jadi yang pertama itu pada ini adalah contoh pembuatan kelas ya teman-teman, di mana kata kunci yang digunakan untuk membuat kelas yang itu pada program ini disebut my class ya teman-teman, untuk menyatakan pembuatan kelas ya teman-teman. Selanjutnya ada kata kunci public di sini tuh untuk penentu akses specifier ya teman-teman, yang menentukan bahwa nantinya anggota attributes dan methods ini dapat diakses dari luar kelas. Selanjutnya di dalam kelas ini terdapat variabel integer my num dan variabel myString ya teman-teman. Jadi variabel myString ini mendeklarasikan variabel string ya teman-teman. Jadi ketika variabel dideklarasikan dalam kelas, maka variabel tersebut disebut akan didefinisikan dan disebut sebagai atribut. Dan yang terakhir adalah contoh penulisannya adalah akhiri definisi kelas dengan titik koma, di mana di sini ada pengakhirannya dengan titik koma.
Kemudian selanjutnya ada cara membuat objek ya teman-teman. Jadi dalam C++ ini sebuah objek itu dibuat dari sebuah class. Kita telah membuat kelas bernama myClass. Jadi kita sekarang akan menggunakannya untuk membuat objek. Jadi untuk membuat objek myClass itu tentukan nama kelas dan diikuti dengan nama objek. Lalu untuk mengakses atribut kelas tersebut gunakan myname dan mynString dan gunakan sintaks titik pada objek. Jadi seperti ini kurang lebih penggunanya teman-teman myObject dot myname 15. Jadi untuk menyatakan objeknya itu diberlakukan sintaks seperti ini ya teman-teman untuk pendeklarasiannya seperti ini. Kemudian nanti cout-nya ini untuk proses outputnya ya teman-teman, output dari programnya. Kemudian di sini ada integer myname-nya ini, kemudian string myString untuk seperti tadi, di mana myname ini untuk menyatakan kelas myname yang pertama itu kelas apa variabel myname yang pertama dan string ini untuk menyatakan atributnya teman-teman. Jadi dua di sini adalah atribut, di mana di sini sebagai integer variabel dan di sini sebagai string variabel. Kemudian di sini ada fungsi mainnya untuk membuat output objek dari proses pengkodingannya. Kemudian setelah di cout ini akan menghasilkan output yaitu 15, di mana kita masukkan variabel nilai dari variabel myname ini adalah 15 dan myString ini adalah some text. Jadi jika program ini dijalankan maka akan mengeluarkan atau mendapatkan outputan berupa 15 dan some text. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini adalah contoh penggunaan untuk banyak penulisan ini ya teman-teman. Cara membuat objek pada banyak objek ya teman-teman. Dimana di sini kita bisa membuat berbagai macam model, dimana kita masukkan string brand, string model. Jadi kita bisa menggunakan string ini untuk sebagai nanti pendeklarasian dari yang variabel berinisiasi string ya teman-teman. Dimana di sini kita bisa membuat misalkan kita membuat kelasnya ini adalah mobil ya teman-teman. Dimana kita mendapatkan fungsi publik di sini. Dan ini akan digunakan di keseluruhan program kita, di mana nantinya kita akan membuat sebuah objek dengan seperti tadi ya teman-teman, diikuti dengan sintaks titik ya teman-teman. Jadi di sini ada car objek pertama, di mana pendeklarasian car objek dengan brandnya ini adalah BMW, kemudian car objek modelnya ini adalah X5, dan car objek satunya ini adalah year. Jadi di sini kita mendapatkan data dari stringnya ini dan data dari integernya ini bersifat angka ya teman-teman. Jadi apabila kita memerintahkan program itu untuk memberikan outputan atau cout ini, maka nanti dihasilkan bahwa outputannya berupa BMW X5 dan tahun 1999. Hal itu tersebut berlaku pula pada card objek yang kedua. Jadi kita membuat variasi objek ya teman-teman, di mana di sini ada objek 1 dan objek 2, dan ini juga berlaku pada selanjutnya ya, misalkan teman-teman bisa buat card objek 3 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Dan kemudian card objek kedua, karena kita masukkan nilai for ini kepada string brandnya ini dan Mustangnya ini kepada string modelnya, maka nanti akan dikeluarkan car object 2 brand dan car object 2 modelnya ini adalah Ford dan Mustang, dan car object year-nya ini adalah 1969 sesuai dari yang kita input di sini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada class method ya teman-teman. Jadi metode jadi dalam class method ini adalah metode adalah fungsi atau function yang dimiliki kelas. Jadi ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam satu kelas, di mana yang pertama itu adalah definisi kelas di dalam, jadi adalah inside class definition. Kemudian selanjutnya ada definisi kelas luar, yaitu outside class definition.
Dan yang pertama adalah metode, yaitu define method inside the class. Jadi dalam metode berikut ini kita mendefinisikan suatu fungsi dalam kelas. Dan kita menamai metode ini dalam contohnya ini ya teman-teman, my method. Jadi kita masukkan fungsi dalam kelasnya ini adalah my method. Jadi ada di sini cukup ada catatan ya teman-teman, di mana kita mengakses metode seperti ini, kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik ya teman-teman. Dimana kita tetap menggunakan sintaks titik untuk mengakses atribut kelas ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada define method outside the class. Jadi itu dalam pemrograman berbahasa C++ itu terkadang lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikannya, kemudian hal ini nah, selanjutnya ada define a method outside the class. Jadi terkadang tuh dalam pemrograman kita lebih baik tuh mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikannya selanjutnya ya teman-teman, terutama dalam progres besar. Jadi hal ini tuh dilakukan untuk menentukan nama kelas, diikuti dengan operator resolusi cakupan, dan diikuti dengan nama fungsinya, seperti yang ada contoh pada berikutnya ini. Dimana yang pertama kita menentukan nama kelas dulu dengan my class ini, dengan nama kelasnya ini, kemudian diikuti dengan operator resolusinya dan nama fungsinya, dimana di sini fungsinya adalah void my method dengan void my class, dan di sini ada fungsi mainnya ya teman-teman, seperti itu. Dan di sini adalah contoh penggunaan parameter dalam metode ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang constructor ya teman-teman, di mana constructor itu adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas itu dibuat. Jadi itu ada beberapa aturannya ya teman-teman untuk membuat konstruktor, yaitu yang pertama adalah untuk membuat konstruktor gunakan nama yang sama dengan kelas, diikuti dengan kurung buka dengan kurung tutup ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman, di kelas. Jadi konstruktor sini memiliki nama yang sama dengan kelas. Jadi di mana kelas ini adalah my class dan konstruktornya di sini juga dinyatakan dalam my class ya teman-teman. Dan selanjutnya tidak memiliki tipe pengembalian bahkan void. Jadi tidak menggunakan void atau tipe data pengembalian ya teman-teman. Selanjutnya biasanya diumumkan ke publik. Jadi di sini dideklarasikan sebagai public dan secara otomatis dipanggil saat suatu objek dibuat. Dan di sini ada pemanggilan. Seperti itu. Selanjutnya ada inheritance ya teman-teman, atau pewarisan. Jadi inheritance atau pewarisan ini tuh memungkinkan suatu kelas untuk menggabungkan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Jadi itu membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari adanya duplikasi ya teman-teman. Kemudian di sini ada jenis dan konsep inheritance atau pewarisan. Yang pertama ada derived class atau child, itu the class that inherits from another class, jadi kelas yang mewarisi dari kelas lain. Selanjutnya ada base class atau parent, yaitu kelas yang diwarisi dari untuk mewarisi dari suatu kelas lain untuk menggunakan simbol ya teman-teman. Ini kelas yang diwarisi dari suatu induk ya teman-teman, dari induk kelasnya itu. Jadi seperti itu. Itu untuk mewarisi. Jadi yang terakhir itu untuk pada inheritance ini, untuk mewarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol ini teman-teman, titik 2 seperti itu. Dan di sini adalah contoh penerapan pewarisan ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita akan langsung saja untuk demonstrasi pembuatan contoh terkait object oriented programming ini pada Visual Studio Code ya teman-teman. Dan selanjutnya ada contoh program sederhana, itu penerapan object oriented programming dengan fokus pada extrapolation dan abstraction ya teman-teman. Jadi di sini ada struktur kelas pada objek, yaitu didefinisikan sebagai kelas itu dengan person dengan atribut public
dan string yang bertipe name ya teman-teman, dan tipe data integer yang dideklarasikan sebagai age di sini ya teman-teman, di mana string di sini ada name dan age di sini untuk tipe data bertipe integer ya teman-teman. Serta di sini ada konstruktor, yaitu adalah person di sini ya teman-teman. Konstruktor person ini untuk menginisialisasikan atribut tersebut. Kemudian di sini ada metode yang digunakan, yaitu adalah introduce ya teman-teman. Introduce ini untuk mencetak pesan pengenalan menggunakan atribut kelas ya teman-teman. Menggunakan atribut kelas. Kemudian ada objek di sini ya teman-teman, di fungsi mainnya ini, di mana objek p-nya ini, p.name-nya ini, person p ini adalah inputan dari kelas person yang dibuat dengan nama Dion ya di sini teman-teman, dan usia 19. Jadi objek ini itu adalah sebuah instansi konkret dari kelas yang memiliki data dan perilaku yang spesifik ya teman-teman, di mana di sini untuk name di sini dinyatakan sebagai Dion dan age-nya di sini dinyatakan sebagai 19 ya teman-teman nilainya. Selanjutnya eksekusi programnya ini tuh nantinya objek P ini akan dibuat dengan metode introduce-nya ini ya teman-teman. Metode introduce-nya ini di mana nantinya akan dipanggil dan menghasilkan output hello dan hello my name ini diikuti dengan name dan I am adalah ini ya teman-teman. Nanti kita akan mendapatkan datanya itu dari sini ya teman-teman, dari inputan si P-nya ini ya teman-teman. Selanjutnya nanti atribut name dan age ini akan diakses langsung dan dicetak menunjukkan bahwa atribut publik dapat diakses dari luar kelas ya teman-teman. Mungkin langsung saja kita. Nah, di sini adalah hello my name Dion and I am 19 years old ya teman-teman, di mana di sini kita masukkan PE-nya ini itu sebagai objek dari kelas person ya teman-teman. Jadi objeknya di sini kita nyatakan dalam dua, yaitu Dion dan 19 pada deklarasi kelas di personnya ini, seperti itu. Nah, kelupaan satu ya teman-teman, dimana nanti dari inputan yang sudah kita masukkan ini masuk ke dalam sebuah file baru ya teman-teman, file baru yang berorientasi dengan OOP ini, sehingga kita mendapatkan Dion dan 19 tahun ini sesuai dari yang kita masukkan tadi di sini. Seperti itu. Oke, jadi di sini adalah contoh penerapan inheritance pada pemrograman berbahasa C++ ya teman-teman. Dimana di sini struktur kelas dan objek ini dinyatakan dengan ini ya teman-teman. Dimana pertama ini kita seperti biasa kita masukkan dari modul yang akan kita gunakan, yaitu dimana di sini include IOStream untuk sebagai input dan outputnya, kemudian include vector dan using namespace std ini supaya membuat program kita itu menjadi lebih ringkas ya teman-teman. Jadi kelas ini tuh kode ini mendefinisikan dua kelas, yaitu animal sebagai kelas induk dan base class dan dog sebagai kelas turunan atau derived class ya teman-teman. Jadi itu kelas di sini adalah blueprint atau template untuk membuat objek. Jadi di sini ada animal yang memiliki atribut name string dan metode speak ya teman-teman. Metode speak di sini ya teman-teman. Dimana memiliki kelas di sini memiliki metode sebagai speak di sini. Kemudian di sini doc di sini adalah variabel doc di sini itu adalah spesialisasi dari animal ya teman-teman. Jadi kita akan menambahkan metode bark pada docnya ini ya teman-teman. Jadi objek di sini pada fungsi mainnya ini itu objek D dan kelas docnya ini dibuat dengan nama body. Jadi objek di sini adalah instansi dari kelas yang memiliki atribut dan perilaku yang spesifik ya teman-teman. Kemudian
keterkaitan ini pada inheritance pewaris ini, yaitu dog mewarisi dari animal menggunakan sintaks class.dog ya teman-teman. Kemudian di sini penggunaan di sini menggunakan sintaks class.dog di sini ya teman-teman. Kemudian konsep OOP yang terkait pada programan ini tuh menunjukkan S calculation, yaitu pengemasan data dalam metode dalam kelas seperti name dan speak ya teman-teman, dimana di sini dinyatakan pada name ini dan kemudian void speak ini ya teman-teman, dengan mana fungsi speaknya di sini menambahkan supaya variabel atau atribut objek yang kita masukkan di sini tuh untuk melakukan sesuatu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk eksekusi dari programnya ini itu nanti di mainnya ini objek D ini akan dibuat dan sebagai metode untuk pemanggilan dari fungsinya, dari fungsi-fungsi yang ada di atas ya teman-teman. Dimana di spec ini akan membuat si body ini untuk make sound dan saat pemanggilan di barkinya ini, di dot barnya ini, body-nya ini akan mengatakan woof. Jadi seperti itu. Langsung saja untuk kita simulasikan ya teman-teman. Nah, jadi outputnya akan seperti ini ya, dimana body makes a sound dan body says woof, dimana kita deklarasikan di sini name-nya. Di sini kita masukkan name ini sebagai variabel n atau yang akan diberikan, dan nanti pemberian name-nya ini akan dimasukkan pada di sini ya teman-teman, di mana dog day itu dideklarasikan sebagai body. Jadi dog akan bernama body dan says akan mendeklarasikan fungsi di sini, speak ini akan menghasilkan make sound dan says move. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemisahan berkas seperti yang kemarin sudah kita pelajari ya teman-teman. Di mana di sini saya sudah membuatkan file berkas HPP dan CPP dan file mainnya ya teman-teman, file mainnya. Dimana di sini pada HPP-nya ini itu sebagai header ya teman-teman, atau garis ini untuk mencegah file header di-include lebih dari satu kali. Dimana di sini ada fungsinya ini itu untuk mencegah dari file header ini itu dimasukkan lebih dari satu kali pada proyek yang sama. Jadi untuk menghindari error kompilasi seperti redefinition yang kemarin sudah saya jelaskan dan sepertinya ya teman-teman. Kemudian jika misalkan maksudnya dari itu redefinition itu, jika file ini tuh include berkali-kali tuh preprocessor akan melewatkan isi dan antara if and def-nya ini dan and if-nya itu setelah didefinisi pada pertama kali. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada include statement-nya di sini. Itu string ya teman-teman, menggunakan data stripper string itu untuk mengimpor header standar atau berinisiasi string dari library berbahasa C++ ini itu untuk menggunakan tipe data std atau string yang diperlukan karena atribut menggunakan std string ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk fungsi pada headernya ya teman-teman.
Jadi untuk konstruktornya itu mahasiswa std string nama dan integer umur double IPK ini tuh dideklarasikan untuk membuat objek mahasiswa dengan parameter inisialisasi ya teman-teman. Kemudian ada setter methods-nya tuh ada set nama, set umur, dan set IPK-nya itu untuk metode mengubah nilai atribut private dari luar kelas ya teman-teman. Misalkan set namanya ini nanti dibikin const dan std string-nya itu untuk menerima string baru dan mengupdate dari inputan namanya ini ya teman-teman. Inputan namanya ini. Jadi seperti itu. Jadi getter methods-nya ini atau get nama dan get umur dan get IPK-nya ini itu tuh metode untuk membaca nilai atribut private dari luar kelas. Misalnya get nama itu mengembalikan nilai nama tanpa mengubahnya dengan kata kunci const ya teman-teman. Jadi seperti itu konsepnya teman-teman. Jadi ini untuk headernya teman-teman. Dan kemudian di sini ada file cpp-nya ya teman-teman. File.cpp-nya. Nah di sini kita include dari mahasiswa ini ya teman-teman. Mahasiswa.hpp-nya ini. Include dari mahasiswa.hpp-nya ini. Itu untuk mengimpor header file mahasiswa HPP yang kemungkinan berisi deklarasinya ini ya teman-teman. Yang sudah berisi deklarasi kelas mahasiswa, misalkan atribut private, kemudian publiknya ini, dan prototipe fungsi yang diperlukan supaya implementasi pada mainnya ini itu tercetak ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada fungsi mainnya ya teman-teman, di mana fungsi mainnya ini terdapat IOStream ini dan mahasiswa dan HPP-nya ini, input mahasiswa dan HPP-nya ini diintegrasikan pada fungsi mainnya ini, sehingga nanti kurang lebih program ini tuh pada fungsi utamanya ini itu eksekusi program dari sini itu mengembalikan integer dari 0 untuk sukses ya teman-teman. Jadi return 0 ini supaya nanti program ini berjalan dengan sukses. Misalkan kita masukkan mahasiswanya ini Dion, kemudian umurnya 20 dan IPK-nya adalah 3,85. Jadi nanti kita akan mendapatkan data yang diinput dari masukan di sini ya teman-teman. Jadi data yang sudah dimasukkan pada sini. Dan apabila kita run program ini menggunakan ini ya teman-teman, jangan lupa seperti kemarin yang sudah dijelaskan, kita masukkan ini pada terminal ya teman-teman. Jadi kita masukkan pada terminal. Oke, selanjutnya kita masukkan ini ya teman-teman, komen di sini. Nah, kemudian akan dimasukkan teman nama Dion, umur 20 dan IPK-nya yang 3,85 ini. Kemudian IPK setelah diubahnya ini jadi 3,95. Nah, di sini untuk fungsi pengubahan IPK-nya di sini ya teman-teman, dan di sini adalah IPK, alamat IPK aslinya teman-teman. Jadi seperti itu, nanti tampilkan infonya ini set IPK, kemudian akan dieksekusi yang ini ya teman-teman, programnya ini sehingga muncul pada di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk simulasi dari pemisahan berkasnya teman-teman. Oke, cukup sekian dari pertemuan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini, baik dalam penyampaian maupun dalam tutur kata saya dalam penyampaian materi. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.